Dari 2 Korintus 8 ayat 1-5 ada jemaat Makedonia yang sangat dipuji oleh Paulus dalam kemurahan hatinya dalam memberi. Saudara, bila kita membaca kisahnya ada di 2 Korintus 8 ayat 1-5. Kita akan bahas latar belakang sosial, ekonomi, dan posisi sosial budaya pada konteks ini. Jadi, saudara, jemaat Makedonia ini terdiri dari Filipi, di Filipi, di Tesalonika, dan Berea. Kakak saudara, ini semua berada dalam wilayah kekuasaan Romawi. Mereka adalah komunitas orang percaya tetapi non-Yahudi. Jadi rata-rata Yunani. Secara ekonomi mereka miskin, bayangin saudara ya. Dan mereka mengalami penindasan berat baik karena imannya maupun kondisi politik dan sosial saat itu saudara. Dan di mata masyarakat Yahudi, mereka adalah orang luar, bukan umat pilihan. Saudara, Yahudi sangat rasis pada saat itu. Namun firman Tuhan banyak mengubahkan bahwa Tuhan cinta segala bangsa. Dan mereka dijadikan Paulus teladan iman dan kedermawanan yang luar biasa. Kalau saudara, pada saat itu saya harus bahas. Budaya Romawi Yunani saat itu menekankan kekayaan sebagai tanda kehormatan. Maka pemberian dalam kemiskinan dianggap aneh dan tidak masuk akal secara budaya. Bagaimana konteks sejarah pada zaman jemaat Makedonia? Paulus menulis 2 Korintus ini sekitar tahun 55 sampai 57 Masehi. Di sini ada kebutuhan besar bagi jemaat Yerusalem yang miskin dan tertindas. Paulus menggalang persembahan dari gereja-gereja bukan Yahudi. Jemaat Makedonia walau sendiri mereka jemaat yang sangat miskin. Wow, mereka memohon untuk berbagian dalam pelayanan kasih. Saudara, saya suka mengeksegesis ayat per ayat. Dari 2 Korintus 8 ayat 1-5, saya bisa merangkumnya. Di sini dari ayat 1 sampai ayat 5, dimulai dengan pengenalan kasih karunia Tuhan atas jemaat Makedonia. Lalu ujian penderitaan, tetapi anehnya ini melimpahkan sukacita. Dan kemiskinan mereka yang meluap dalam kekayaan, kemurahan hati. Saudara, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka memberi dengan kerelaan, bahkan memohon kesempatan untuk bisa memberi. Mereka memberi dengan terlebih dahulu menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Saudara, ini menyentuh saya ketika saya membahas dan mengeksegesis ayat per ayat. Ada banyak kata kunci juga yang bisa saya gunakan di sini. Pertama, kasih karunia, charis, ujian, dokumen, dan melimpah, perisio, dan sukarela. Ini bahasa Yunaninya atekos. Dan juga permohonan desis dengan sungguh-sungguh. Ini ayat-ayat yang sangat-sangat menjadi kunci dari Makedonia. Dan ada gaya yang sangat kontra saya lihat ketika membahas jemaat Makedonia. Mereka punya penderitaan besar, tetapi mengalami sukacita yang melimpah. Kemiskinannya sangat dalam. Kekayaan, kemurahan hatinya sangat besar. Ini sangat kontra, saudara. Dan secara ekonomi sangat kurang, saudara. Tetapi yang menyentuh saya, mereka berlimpah dalam pemberian. Ada banyak makna teologis yang bisa kita gali dari kisah jemaat Makedonia ini. Mereka punya persembahan sebagai tindakan iman. Mereka memberi bukan karena mereka mampu, tapi karena mereka percaya kepada Tuhan. Totalitas penyerahan diri mereka membuat mereka memberi dulu setelah mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Ini pengakuan ilahi terhadap pemberian tersembunyi. Saudara, kisah ini bagaimana Tuhan memberi pengakuan ilahi terhadap pemberian tersembunyi. Pemberian mereka selalu menjadi model kasih karunia, bukan hanya amal. Saudara, bagaimana bila kita menggali lagi, kita bisa membandingkan beberapa hal. Bagaimana perbandingan dengan umumnya orang di masa itu. Makanya Paulus sangat kagum dengan jemaat Makedonia. Umumnya orang pada konteks itu memberi dari kelimpahannya. Bukan hanya umumnya saat itu. Sampai sekarang juga begitu ya saudara ya. Jadi sedangkan jemaat Makedonia memberi dari kekurangan.
Namun saya percaya ada banyak hamba Tuhan, ada banyak kita umat yang memberi dari kekurangan kita sampai saat ini. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita dari kelimpahannya. Saya berdoa itu terjadi bagi Anda yang tetap memberi meskipun dalam kekurangan. Saudara, umumnya orang memberi motivasinya untuk sosial, penghargaan. Sedangkan mereka memberi karena kasih dan iman, saudara. Umumnya orang harus diminta untuk memberi, tapi mereka memohon, beri kami kesempatan untuk tetap ikut terlibat memberi. Ini sangat menyentuh. Ada 7 teladan yang bisa kita pelajari dari jemaat Makedonia. Pertama, iman yang melampaui logika. Kedua, kerelaan hati. Ketiga, sukacita dalam penderitaan. Keempat, kemurahan yang tidak bergantung pada harta. Kelima, kerinduan untuk memberi. Keenam, penyerahan diri total kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, ketaatan dalam kasih karunia. Saudara, mungkin ada di sini bisa kita lihat seakan-akan hal yang tampak lemah ternyata itu kuat. Justru kuat. Pertama, kemiskinan. Tapi ini bisa dijadikan Tuhan menjadi alat kemurahan Tuhan. Kedua, penderitaan. Tetapi ini menjadi saluran sukacita di dalam Tuhan. Ketiga, keterbatasan. Tetapi ini menjadi plafon iman besar. Jadi bagaimana relevansinya untuk zaman modern ini, saudara? Tuhan tidak mencari jumlah, tapi kerelaan hati dan iman di tengah krisis ekonomi atau inflasi. Prinsip jemaat Makedonia harus tetap hidup di antara kita umat Tuhan. Iman yang memberi bukan dari sisa, tapi dari prioritas, saudara. Ini menginspirasi orang Kristen modern agar tidak takut memberi walau dalam keterbatasan. Gak ada alasan gak bisa memberi. Oh, aku miskin. Ini hanya bagian orang kaya. Salah besar. Jemaat Makedonia memberi dari kekurangan. Semua kita bisa memberi, itu bukan hanya bicara uang, saudara. Kalau saudara, ada janda tua, pensiunannya kecil, tapi tiap bulan diam-diam dia kirim 100.000 untuk misi ke pedalaman. Janda ini tidak dikenal, tidak disebut dalam majalah, jumlahnya mungkin kecil, tapi dia memberi dari kekurangannya. Dan Tuhan terguncang di surga oleh pemberian yang tulus dalam kekurangan. Dan doanya menyentuh bangsa-bangsa. Saudara, mari kita latih memberi dari yang kecil ini. Bukan tunggu kaya dulu tangga. Kalau sekarang aja kok nggak bisa beri, kaya juga kok nggak bisa memberi. Pasti memberinya dikit-dikit, saudara ya. Jadi beri dengan iman, sukacita. Bukan karena tekanan juga, saudara. Harus iman, sukacita. Serahkan dulu diri kita pada Tuhan. Ini memberi lahir dari relasi, bukan dari tekanan sosial, saudara. Mari kita berdoa, Tuhan, aku bukan memberi karena aku mampu, tapi karena aku percaya, aku menabur bukan dari tekanan sosial, saudara. Katakan, saudara, aku memberi bukan karena aku mampu, tapi taat karena percaya. Aku menabur bukan dari kelimpahanku, tapi dari kasih ketaatanku. Aku adalah Makedonia masa kini yang memberi bukan karena banyak, tetapi karena mengasihi Kristus. Kasih karunia dalam kekurangan. Itu yang kita pelajari dari jemaat Makedonia. Kemurahan dalam penderitaan. Ada iman yang tetap memberi. Bukan karena mampu, tapi karena kasih. Saudara, ini mengajarkan kita memberi dimulai dari penyerahan diri kepada Tuhan. Memberilah dengan sukacita walaupun di tengah kesukaran. Memberi bukan karena mampu, tapi karena kerinduan, saudara. Latih iman dalam pemberian. Jangan takut memberi walaupun terbatas. Prioritaskan penyerahan diri. Bukan soal dompet dulu, tapi soal hati. Bersukacita saat memberi. Jadikan memberi sebagai sukacita rohani, bukan beban sosial. Jemaat Makedonia bukan kisah tentang orang kaya, tetapi tentang orang yang mengasihi. Mereka tidak punya banyak, tapi mereka punya iman. Dalam penderitaan mereka memberi dengan sukacita. Mereka menjadi teladan bukan karena jumlah, tapi karena kasih karunia yang bekerja dalam mereka. Tuhan memberkati.